murinahu ari Rahura mecing siaku di kamuji Namuto agamu ari Potang gumirawimu ari Bang, gimana sih anggapan abang terkait masalah atau kasus yang beredar di sosial media saat ini? Kasusnya Vina, gimana tanggapan abang? Persoalan Vina ya. Jadi persoalan Vina ini sebetulnya layak diperbincangkan. Jadi pro kontranya itu luar biasa gitu. Ya, jadi kita berdasarkan apa yang sudah kita lihat. Yang pertama, kalau kita nonton filmnya Vina, kita kan bisa melihat alur ceritanya kan. Alur ceritanya kita tahu. Dan juga seperti tayangan di dua sisi. Jadi ada pengacara daripada 5 terdakwa. Kemudian kalau kita lihat juga tayangan video itu di Diskursusnet. Jadi diundang juga Kompolnas RI. Kemudian ada kuasa hukum atau lawyer atau pengacara dari ketiga orang terdakwa atau terpidana yang hadir. Jadi mereka membicarakan kasus Vina. Jadi kalau kita mengamati daripada apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah ibaratnya dibuka betul-betul lebih jauh oleh mereka itu kan. Salah satunya juga Hotman Paris yang akhir-akhir ini maju kemudian mendampingi keluarga Vina. Jadi dia mengatakan satu hal yang menarik. Jadi dia mengatakan bahwa data atau berkas dari kepolisian tingkatnya Kapolsek, kemudian tingkat Kapolres itu ada hal yang berbeda, ada hal yang sifatnya itu seperti ada perubahan. Nah itu ungkapan si abang kita, Bang Hotman Paris ya. Dari 3 dasar itu saat ini bisa melihat situasi dan perkembangan kasusnya. Kalau ditanya tadi pendapat abang itu seperti apa? Jadi saya menghimbau mari kita coba sama-sama selami, kemudian sama-sama teropong kira-kira bagaimana kedalaman kasus ini kan gitu. Walaupun akhirnya kita belum mampu untuk memberikan solusinya seperti apa, tetapi ini adalah sepintas pengamatan kita selaku orang yang telah terlanjur menikmati isu-isu yang beredar gitu. Jadi yang menarik yang mau coba kita bicarakan pada kesempatan kali ini, jadi ada 3 orang tersangka yang memang justru inilah magicnya, yang sampai dengan hari ini tahun 2024 ini belum mampu untuk diidentifikasi, kemudian belum mampu untuk ditangkap. Kemudian yang kedua, coba kita akan sedikit membicarakan terkait dengan fakta persidangan, yang mana data ini pun tidak terlepas daripada apa yang sudah digambarkan, diungkapkan oleh pengacara dari 3 orang terdakwa ya, atau terpidana. Jadi kalau kita melihat peristiwa ini, yang mana dari 11 orang yang disangkakan, kemudian hanya 8 orang yang akhirnya dikatakan sebagai terdakwa, dan mereka menjalani persidangan diputus. Ada semuanya itu 7 orang itu diputus hukumannya seumur hidup, dan 1 orang karena di bawah umur akhirnya dia divonis kalau nggak salah 8 tahun ya. Katakan secara keseluruhan 8 orang. Dari 8 orang ini kalau kita lihat kronologis di awalnya, bahkan 8 orang ini termasuk 3 orang lagi itu, jadi mereka ini dikatakan sebagai tersangka atau pelaku yang disangkakan sebagai orang yang telah melakukan perencanaan
atau pembunuhan berencana. Jadi menurut kita yang awam ya, kalau dikatakan di awal adalah perencanaan, artinya ada sesuatu hal yang pernah dibicarakan. Kemudian setelah dibicarakan, ada tindakan serius secara bersama-sama. Mungkin itu bisa kita uraikan sedikit terkait dengan perencanaan. Jadi ada kemufakatan sebelumnya. Jadi ada tindakan bersama yang dilakukan. Kalaupun ada pemufakatan, ada perencanaan sebelumnya, artinya satu sama lainnya mengetahui satu sama lainnya. Jadi antara orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, secara tidak langsung pasti mereka itu saling mengenal. Sehingga itulah yang kita pahami sebagai sebuah perencanaan. Dan kalaupun akhirnya mereka dituntut, perbuatannya adalah perbuatan pembunuhan berencana, kemudian 8 orang divonis pidana seumur hidup dan 1 orangnya 8 tahun, sedangkan 3 orangnya yang kita bicarakan di awal itu adalah magic, sesuatu hal yang goib, yang tidak mampu untuk diidentifikasi dan juga tidak mampu untuk diketahui keberadaannya sampai dengan hari ini. Ini menjadi menarik. Kalaupun kita menganalogikan sederhana, dari 8 orang itu, masa sih tidak ada satu orang pun yang menunjukkan jadi ada keterkaitan antara orang ini dengan 3 orang yang magic tadi, 3 orang yang seperti halnya itu adalah goib tadi. Kalau memang perbuatan ini dari awal ditetapkan sebagai perbuatan perencanaan, perbuatan atau kejahatan pembunuhan berencana. Walaupun kita juga memaklumi situasi, kondisi ataupun informasi perkembangannya yang akhirnya memberikan kesulitan, khususnya kawan-kawan yang melakukan penyelidikan, khususnya di dalam perkara ini. Nah, yang kedua, jadi kalau kita mengikuti dan memperhatikan ungkapan salah satu pengacara atau lawyer dari 3 orang terdakwa atau terpidana. Jadi menariknya, pernyataan daripada kuasa hukum dari 3 orang terdakwa ini, justru kliennya adalah bukanlah orang yang sebetulnya yang melakukan perbuatan itu. Jadi dia mengatakan bahwa kliennya itu seakan-akan ini adalah ada yang melakukan rekayasa terhadap 3 orang ini, sehingga dia harus dipaksa untuk menerima akibat yang tidak mereka lakukan. Justru ini lebih sakral lagi sebetulnya gitu. Apa sebenarnya kok teman-teman dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan, bahkan hakim pun sepakat dengan ternyata perbuatan ini adalah perbuatan pembunuhan berencana. Tetapi ungkapan dari kuasa hukum dari 3 orang terdakwa ini justru menarik untuk kita simak lebih jauh lagi. Ada apa? Bagaimana sih fakta persidangannya? Yang mana kalau kita coba pahami ungkapan dari kuasa hukum 3 terdakwa ini, justru berkas yang di Kapolsek, kemudian berkas yang ada di Polres, kemudian tuntutan daripada jaksa, itu ada pergeseran, ada perbedaan, yang mana justru kuasa hukum tersebut mengelak bahwa kliennya itu ya betul-betul ya tidak melakukan, jadi dia betul-betul menolak. Dia mengatakan bahwa keterangan di tingkat Kapolsek
atau berkas dari Kapolsek itu mengatakan, oh ternyata yang menyebabkan dua orang ini meninggal karena luka memar dan juga karena benda tumpul. Kemudian dia mengungkapkan bahwa hasil otopsinya yang laki-laki ya, pacarnya almarhumah Vina ini atau almarhum ini yang laki-laki ini, justru dia meninggal karena luka memar dan hantaman benda tumpul itu di dalam otopsi. Sedangkan Vina memar, kemudian ada benda sajam. Tapi kalau kita cermati lagi ungkapan kuasa hukum tersebut terkait dengan yang ada di dalam tuntutan jaksa penuntut umum, justru si almarhum pacarnya Vina ini jadi tidak karena disebabkan oleh luka memar ataupun terkena benda tumpul, tapi justru ditusuk pakai samurai yang di dadanya ini samurai yang panjang kalau nggak salah, kemudian di perutnya samurai yang pendek. Intinya dia ini terkena senjata tajam. Jadi disinilah yang kuasa hukumnya itu justru kok perbedaannya jauh sekali gitu. Dan akhirnya ya beliau mengatakan bahwa 3 orang kliennya ini adalah hasil daripada rekayasa gitu, rekayasa mereka gitu. Nah itu yang kita tangkap daripada apa yang dikatakan oleh kuasa hukum ya sebagai fakta persidangan. Dan kalaupun seperti itu yang diungkapkan kuasa hukumnya dari 3 terdakwa tersebut, justru di sini ya sebagai orang awam ya kita ini kan ya tidak bersalah juga mempertanyakan ataupun berasumsi seperti ini. Apakah tingkat Polsek yang memegang perkaranya Vina ini, kemudian tingkat Polres, kenapa ada perbedaan berkasnya? Jadi kalau kita memahami ya apa yang sudah diungkapkan oleh kuasa hukum 3 orang terdakwa atau terpidana tersebut, justru kliennya adalah mereka yang direkayasa. Jadi kalau kata beliau, jadi orang yang terkena kasus di wilayah yang lain kemudian disangkut pautkan dengan pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap almarhumah dan almarhum Vina dan pacarnya, sehingga itulah yang dia katakan terjadi rekayasa. Nah itu yang diungkapkan oleh beliau. Kemudian akhirnya kita sebagai orang awam mempertanyakan berkas dari tingkatan Polsek, kemudian berkas dari tingkatan Polres, dan berkas setelah masuk di kejaksaan. Pertanyaannya adalah kenapa ada perbedaan? Hal ini kan tentunya menjadi pertanyaan dan asumsi publik itu kan ya istilahnya sah-sah saja karena ada kejanggalan di situ ya pasca diberitahukan oleh pengacara ataupun kuasa hukum terdakwa. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi fakta persidangan, apakah majelis hakim yang mulia, karena kan di dalam pidana itu yang setahu kita itu hakim itu kan sifatnya aktif. Aktif yang dimaksudkan ini adalah hakim itu bisa bertanya kepada pihak saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Contohnya saksi dari kepolisian, kemudian saksi yang melakukan visum. Itu kan akan ditanyakan semua oleh hakim di pengadilan. Bahkan saksi yang meringankan pun, kalaupun ada dari semua terdakwa itu akan ditanyakan, terlebih oleh jaksanya, kemudian oleh PH-nya. Bahkan itulah, nah hakim di situ nggak pasif tapi aktif. Nah dari sini justru kita juga bertanya yang kedua, apakah BAP teman-teman dari kepolisian yang khususnya menangani kasus ini
dari BAP-nya, kemudian saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, kemudian dengan tuntutan jaksa, apakah ada sinkronisasi, ada kesamaan, atau justru sangat berbeda? Kalaupun ada perbedaan, artinya disinilah wilayah hakim itu sendiri akan melihat kebenaran-kebenaran di dalam fakta persidangan. Karena yang kita ketahui itu adalah hakim itu representasi Tuhan, wakil Tuhan di dunia. Jadi kebenaran yang harus dilihat oleh hakim itu justru harus lebih terang daripada terangnya cahaya. Jadi bukti yang dihadirkan di dalam persidangan ataupun keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan itu harus lebih terang daripada cahaya. Saking betul-betulnya hakim itu harus melepaskan semua sifat keduniaannya. Nah, dia harus mampu melihat secara apa? Secara moralitas di situ. Kemudian menggunakan semua akalnya, hatinya untuk melihat kebenaran. Kalaupun memang ada perbedaan. Namun kalaupun katakanlah dari BAP polisi, kemudian keterangan saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, semuanya mempunyai sinkronisasi, kesamaan-kesamaan, sehingga yang mulia majelis hakim memutuskan bahwa kedelapan orang terdakwa tersebut harus dihukum 7 hukuman seumur hidup dan satunya mendapatkan hukuman 8 atau 9 tahun. Nah, artinya kan ya di sini rasionalitas hakim itu kan ya betul-betul sesuai dengan BAP dari teman-teman kepolisian. Kemudian tuntutan dari jaksa penuntut umum, mau itu dari surat dakwaan sampai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, artinya mereka konsisten menggunakan pasal pembunuhan berencana ini, kemudian ditambah dengan keterangan-keterangan saksi di dalam persidangan maupun keterangan terdakwa di dalam persidangan. Jadi runtutannya itu mempunyai kaitan satu sama lainnya, yang mana kalaupun punya kaitan dan yang sangat kuat sekali, kita kira putusan mereka pun yang akhirnya divonis umur hidup dan salah satunya divonis 8 tahun atau 9 tahun, ya mungkin sah-sah saja kan gitu. Kalau kemudian berdasarkan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum dari 3 terdakwa tersebut, justru fakta persidangan itu ya sangat berbeda-beda. Justru kita mempertanyakan rasional hakim, kemudian justru kita mempertanyakan ya teman-teman daripada ya jaksa penuntut umum khususnya yang menangani perkara ini ya. Kemudian patut kita pertanyakan juga kinerja kawan-kawan kita dari kepolisian. Kalaupun akhirnya banyak perbedaan, kalaupun misalnya selama jalannya persidangan pada saat pemeriksaan saksi bahwa apa yang ada di dalam BAP kemudian dengan apa yang diungkapkan saksi yang dihadirkan itu berbeda, bahkan keterangan terdakwa pun justru berbeda, ya kita pertanyakan rasionalitas teman-teman penegakan hukum ini ya. Kemudian kita pertanyakan kompetensi mereka dan moralitas mereka. Itu ya sah-sah saja kita pertanyakan kalaupun memang betul-betul jauh banget perbedaannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan apa yang sudah beredar kan gitu. Di satu sisi kita masyarakat yang sedang mengamati perkembangan kasus ini yang sudah dari isu yang diviralkan, kemudian melihat perbincangan di sosmed, bahkan melihat videonya ya, justru 8 orang ini kan betul-betul dikutuk lah oleh seluruh masyarakat Indonesia karena perbuatan mereka ini tidak bisa dimaafkan, karena perbuatan mereka ini betul-betul keji, betul-betul sadis gitu. Tetapi dengan apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum dari ketiga terdakwa,
dan juga pernah juga kuasa hukum dari 5 terdakwa sama-sama mengatakan yang mana klien mereka ini adalah jadi justru menjadi korban. Kenapa mereka itu seakan-akan mengatakan bahwa ini adalah settingan mereka? Jadi kita ini kan dibuat bingung sebetulnya. Yang tadinya kita sudah mengutuk 8 orang ini, kemudian dengan fakta yang diungkapkan oleh kuasa hukum terdakwa, jadi keyakinan kita yang mengutuk mereka itu 100%, sekarang dihadapkan dengan kenyataan setelah mendengarkan kuasa hukum mereka ini, jadi kita di angka 0 lagi. Akhirnya kita tidak berani mengatakan bahwa 8 orang ini adalah salah. Dan juga kita juga tidak berani juga mengatakan mereka ini benar juga. Jadi di angka 0 gitu. Jadi betul-betul yang dari awalnya kita sudah yakin 100%, akhirnya seperti hanya dekonstruksi. Jadi dihancurkan kembali gitu. Apa yang sudah kita yakini. Kemudian barulah pelan-pelan mau kita rekonstruksi kembali gitu. Kira-kira arahnya kemana? Jadi seakan-akan dengan beredarnya perbincangan terkait isu dengan kematian almarhum Vina ini dan juga pacarnya itu seperti itu. Lihat isu-isunya, perkembangan isunya, kemudian pernyataan-pernyataan dari pihak satu dan pihak kedua, semuanya. Jadi seakan-akan saya ingin mengatakan seperti ini. Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan apa? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Itu dasar daripada negara kita itu adalah negara hukum. Negara hukum ini mempunyai tujuan. Jadi tujuan daripada adanya hukum itu ada 3. Yang pertama, jadi harus menjamin kemanfaatan. Jadi hukum itu harus bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya ya udah, nggak usah ada hukum, karena nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, jadi hukum itu harus sifatnya pasti. Jadi dia itu tidak boleh tidak pasti. Ketika hukum itu tidak pasti, ya berarti ya ngapain harus ada hukum, kan seperti itu. Dan yang ketiga, hukum itu harus berkeadilan. Jadi yang paling besar dari 3 nilai ini adalah nilai keadilan. Jadi hukum itu harus muatannya muatan nilai keadilan. Itu yang paling fundamental. Penegak hukum itu kan yang secara umum yang dipahami oleh publik. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dan ada juga pengacara. Jadi untuk memastikan negara hukum ini sesuai dengan konsepsinya sebagai negara hukum, kemudian memastikan tujuan hukum itu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang dikehendaki terbentuknya hukum, dan apa sih tujuan hukum ini. Ya kembali kepada siapa yang melakukan penegakan hukum, kan seperti itu kan. Jadi yang kita tahu sebagai masyarakat awam itu kan penegak hukum itu kan ada rekan-rekan dari kepolisian, kemudian ada jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara, kemudian ada hakim, juga pengacara atau lawyer sebagai pembela. Nah itu dikatakan mereka semua ini adalah penegak hukum. Setidaknya yang paling utama menjaga nilai atau tujuan hukum ini adalah ya mereka para penegak hukum ini. Jadi setidaknya dari para penegak hukum ini ya mereka harus betul-betul menjalankan makna daripada sumpah profesi mereka yang disumpah di atasnya ada Al-Quran. Dan kalau kita maknai bahwa ini adalah tugas yang berat, tugas yang mulia, yang mana harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Kalau dari keempatnya, jadi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum
yang betul-betul mengedepankan moralitas, penuh konsekuensi. Jadi bisa kita katakan ya hukum itu akan sampai kepada 3 tujuan utamanya tadi, kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Tetapi kalau dari 4 elemen penegakan hukum ini ada yang coba-coba ingin bermain, justru akan merusak marwah hukum itu sendiri, akan membuat hukum itu tidak akan lagi dipercaya oleh masyarakat umum. Sehingga tidaklah heran ketika kita mendengarkan hujatan-hujatan dari masyarakat yang secara awam memahami hukum bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu tebang pilih. Hukum itu hanya diperuntukkan oleh mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya uang, sehingga susah juga untuk kita persalahkan mereka ini. Karena melihat dari sisi penegakan hukum, kalau misal ada yang sifatnya nakal dan berbuat tidak selayaknya sebagai penegak hukum, tidak menjalankan SOP-nya, tidak mengacu terhadap hukum acara, tidak mengacu terhadap KUHP, tidak mengacu terhadap hukum materi dan hukum formilnya. Jadi mereka tidak menggunakan teori hukum, tapi mereka menggunakan praktek hukum. Yang mana kita pun itu kan harus pertanyakan praktek hukumnya seperti apa. Kalau praktek hukum itu kan sesuai dengan hukum acara, harus dijalankan, penuh tanggung jawab, konsekuensi. Tanggung jawabnya di dunia bahkan di akhirat. Kalaupun setidaknya ada oknum-oknum penegak hukum yang coba untuk apa? Jadi untuk mencurangi hukum. Jadi membuat budaya yang tidak baik, justru merusak marwah hukum. Jadi tidak betul-betul konsekuen menjalankan ya, penegakan hukum. Justru hukum itu ya bisa-bisa negara hukum ini ya tidak ada fungsinya lagi, karena hadirnya representasi daripada 4 elemen penegakan hukum ini, tetapi tidak ada buat masyarakat. Ya apa fungsinya? Kalaupun negara tidak mampu menjamin kepastian, menjamin kemanfaatan dan keadilan, bubarkan saja negara. Kalaupun tidak mampu mencapai tujuan dan cita-citanya itu. Nah, sehingga kita kembali lagi. Jadi yang perlu kita pertanyakan justru sehebat apa, semagik apa, segoib apa 3 orang ini sehingga hampir kurang lebih 8 tahun identitasnya, keberadaannya tidak sama-sama sekali diketahui. Jadi tanda tanya kita. Kalaupun misalnya dari 8 orang ini tidak ada informasi sedikit pun yang didapatkan, berarti bisa kita pertanyakan juga, ya kenapa dari awal ini ke-13 orang ini dikatakan sebagai pembunuhan berencana? Berarti tidak termasuk gitu. Karena tidak ada kaitan satu sama lainnya, berarti tidak ada perencanaan dari awal. Berarti mungkin bukan ini adalah intinya, tapi ada hal yang lain yang mungkin masih sama-sama terbayangkan di dalam pikiran kita. Apa sih sebetulnya? Apa sih sebetulnya? Itu kan menjadi tantang apa sebetulnya. Kalaupun misalnya kalau kita berpedoman terhadap fakta hukum yang diungkapkan oleh para kuasa hukum yang mengatakan ini adalah settingan, klien mereka adalah korban, lalu apa kan gitu? Itu menjadi pertanyaan yang akhirnya ya lama-lama membuat kebanyakan orang itu justru ya meragukan penegakan hukum kan gitu, seperti itu. Kemudian yang coba ingin kita tanyakan lagi, kalau kita lihat dari cerita filmnya, si Vina ini satu sekolahan dengan siapa? Dengan pacarnya, orang yang diduga kuat sebagai pelaku utama. Jadi si pelaku utama ini, si Egy ini kalau nggak salah, pacarnya itu satu sekolah dengan Vina. Kalau di cerita filmnya, kemudian si Vina pernah dibully oleh pacarnya si Egy ini.
Ya kenapa misalnya orang-orang yang ada di sekolah itu coba diselidiki siapa yang tahu Egy itu siapa. Kalaupun termasuk 3 orang itu adalah salah satu si Egy, kenapa tidak cari tahu? Kenapa tidak telusuri ini pacarnya Egy itu? Tahu nggak si Egy ini siapa? Rumahnya di mana? Anak siapa? Pernah nggak dilakukan hal-hal yang seperti itu? Atau misalnya dibuat berita secara umum siapa yang mengenal Egy ini dipublikan gitu. Kok sampai orang sebegitu banyaknya tidak ada yang tahu yang namanya Egy yang diduga sebagai pelaku utama. Ini kan akhirnya kita juga bingung ya, oh iya kenapa? Itu kan jadi tanda tanya yang sangat-sangat besar kan. Nah, ditambah dengan fakta-fakta persidangan yang justru akhirnya kembali kepada kita ini karena sudah kembali ke titik nol, sehingga dari poin-poin yang sudah kita bicarakan tadi ya intinya kita justru banyak mempertanyakan berbagai aspek tadi. Selain daripada itu, karena kita dikembalikan ke titik nol, dari awal kan titik pemahaman kita adalah 8 orang terdakwa terpidana ini kan pelakunya yang sudah dikutuk oleh mungkin seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita dihadirkan oleh fakta baru bahwa mereka ini adalah korban, mereka ini adalah hasil daripada sebuah rekayasa mereka, sehingga pemahaman kita runtuh dan akhirnya jadi nol. Maka ya saran saya, khususnya diri saya, dan ya kalau mau diikut ya silakan, ya kita harus skeptisisme. Jadi dari satu informasi ke informasi, bahkan informasi yang beredar terkait masalah ini harus kita pertanyakan. Kita pertanyakan, jadi jangan langsung kita menerima dan menganggap itu sebagai kebenaran yang mutlak. Tapi kita pertanyakan, kita gali lagi, kemudian kita diskusikan, kita analisis, dan bisa kita simpulkan sebagai kebenaran yang sifatnya sementara, tidak mutlak. Mungkin di dalam kasus ini ya, bagi kita semuanya, skeptis itu adalah cara terbaik untuk menyikapi dinamika perkara ini. Kira-kira demikian yang bisa kita bicarakan secara obrolan santai lah di sore hari seperti ini. Saya kira ini semata-mata adalah untuk kita mempertajam pikiran kita, kemudian untuk meneropong kebenaran, dan sifatnya kita mempertanyakan. Jadi kita tidak menyalahkan pihak manapun. Ya, semoga di kasus kali ini kita selamat. Jadi ya ada lagunya Wiji Tukul itu, kebenaran takkan mati, aku ada, dan apa lagi? Oh kira-kira seperti itu ya. Iya.